Halo, aku Alfatandra Margi, mahasiswa Universitas Maliku Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Aku mahasiswa angkatan 2022. Di sini aku akan menjelaskan tentang kerangka kerja manajemen risiko pada mata kuliah Manajemen dan Risiko Bisnis yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Kalian sudah pasti tahu dong, dalam sebuah manajemen risiko itu memiliki kerangka. Kerangka adalah suatu susunan atau fondasi dalam melaksanakan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu sendiri memiliki kerangka kerja atau sistem kerjanya, susunan. Jadi membuat manajemen risiko ini terstruktur. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa kita perlu kerangka kerja manajemen risiko? Apa fungsinya? Apa tujuannya? Apa yang bisa kita dapatkan? Di sini bisa kita lihat kerangka kerja manajemen risiko berfungsi dalam membantu mengelola risiko secara efektif. Efektif di sini artinya adalah dia mampu menangani risiko itu tepat. Itulah yang dikatakan yang dikatakan efektif. Melalui apa? Melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Pada materi sebelumnya, materi pertemuan pertama dan kedua kan kita tahu tuh tingkat-tingkatan tingkat-tingkatan risiko. Jadi di sini dia bisa menyesuaikan melalui penerapan manajemen risiko pada berbagai tingkat. Jadi itu nggak hanya tingkat rendah, sedang, atau tingkat risiko yang tinggi, tetapi pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Jadi eh, dalam melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko kita tuh harus sesuai konteks. Harus kita lihat dia masuk tingkatan risiko mana. Itulah yang dilakukan eh, kerangka kerja manajemen risiko pada konteks organisasi tertentu atau pada konteks tertentu organisasi. Nah, tujuannya buat apa dong kerangka kerja manajemen risiko ini? Kenapa kita harus susah payah atau kenapa kita harus menerapkan kerangka kerja manajemen risiko? Nah, di sini bisa kita lihat tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah dibagi dua. Yang pertama, kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, kerangka kerja manajemen risiko ini dijadikan informasi tentang seberapa tinggi tingkatan risiko tersebut yang berasal dari proses-proses manajemen risiko yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita mendapatkan informasi tentang risiko tersebut, kita itu kita setelah mendapatkan informasi tentang risiko tersebut, kita dapat melakukan pengambilan keputusan melalui kerangka kerja manajemen risiko yang udah kita terapkan. Yang kedua, pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan. Jadi itulah dua tujuan kerangka kerja manajemen risiko. Mengapa kerangka kerja manajemen risiko ini penting? Ya karena memiliki fungsi dan tujuan yang sudah kita paparkan tadi. Oke, selanjutnya adalah tentang arsitektur manajemen risiko. Perlu kita ketahui, arti arsitektur di sini adalah tentang perancangan, pembangunan, dan proses-proses manajemen risiko yang di sini terdiri dari prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, proses-proses manajemen risiko. Kita masuk yang pertama, prinsip manajemen risiko. Di sini terdapat 11 prinsip manajemen risiko. Yang pertama, menciptakan dan melindungi nilai. Artinya adalah prinsip manajemen risiko itu menciptakan dan melindungi nilai-nilai yang kita pegang. Yang kedua, bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Jadi prinsip manajemen risiko di sini itu menjadi bagian semua proses dalam organisasi, mulai dari terbentuknya organisasi, terlaksananya, evaluasi organisasi, output organisasi, itu mencakup prinsip-prinsip manajemen risiko dalam semua proses organisasinya. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. Kita tahu dong, manajemen risiko
tentang bagaimana mengelola, memanage risiko-risiko yang mungkin bakalan terjadi. Jadi kita antisipasi untuk kita dapat melakukan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan kita ini tepat, sesuai. Udah kita analisis, udah kita lihat gimana risiko-risiko yang akan datang, gimana penanganannya, gimana sebaiknya. Sehingga didapatkanlah sebuah keputusan yang terbaik. Yang keempat, eksplisit, ditujukan pada ketidakpastian. Yang kelima, sistematik, terstruktur dan tepat waktu. Artinya adalah prinsip manajemen risiko itu sistematik. Jadi itu berurutan, terstruktur, terus tepat waktu. Sehingga kita dalam menerapkan prinsip manajemen risiko sudah pasti kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kenapa? Karena prinsip manajemen risiko sendiri itu sistematik, terstruktur dan tepat waktu. Jika sesuatu itu sistematik, terstruktur dan tepat waktu, itu akan memberikan output yang positif. Selanjutnya, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Ya, kita pasti dong kalau kita mau melakukan pengambilan keputusan pada poin ketiga, kita tuh pasti mengumpulkan informasi-informasi yang terbaik. Jadi dari semua informasi-informasi yang terbaik yang kita dapatkan, kita bisa melakukan pengambilan keputusan. Itulah yang dikatakan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia atau yang kita miliki. Lanjut, yang ke-8, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Jadi kita melakukan prinsip manajemen risiko itu tidak hanya fokus kepada diri kita atau sumber daya manusia, tapi kita juga harus mempertimbangkan budaya. Apakah budaya di suatu tempat tersebut itu mendukung ataukah di budaya tempat itu tidak mendukung. Jadi kita sesuaikan. Jadi tidak hanya sumber daya manusianya, tetapi itu budaya juga harus dipertimbangkan. Yang ke-9, transparan dan inklusif. Yang ke-10, dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan. Jadi dia tuh berkelanjutan, sesuai perubahan, nggak monoton, bisa disesuaikan. Misalnya ada perubahan dari sini, perubahan dari ini, itulah. Misalnya kan tadi mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Pasti dong faktor-faktor manusia itu bakalan seiring waktunya mengalami yang namanya perubahan. Antara sumber daya manusia dan budaya itu kan bisa saja mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Yang terakhir adalah memfasilitasi perbaikan terus-menerus dari organisasi. Nah, itulah ke-11 prinsip manajemen risiko yang harus kita pahamin dan harus kita ketahui. Sehingga dalam melakukan manajemen risiko kita ada pegangan. Oh, ini yang harus dilakukan. Oh, ini input-inputnya. Oh, ini yang boleh dan yang tidak boleh. Oke, selanjutnya adalah kerangka kerja manajemen risiko. Di sini dapat kita lihat kerangka kerja manajemen risiko itu dimulai dari mandat dan komitmen. Mandat sendiri itu adalah pemberian wewenang atau kekuasaan yang bisa kita artikan seperti itu. Baru dari mandat dan komitmen turun menjadi rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Jadi ketika kita mau melakukan manajemen risiko, tentu langkah yang harus kita lakukan itu adalah melakukan rancangan atau perencanaan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Bagaimana kerangka kerja, bagaimana susunan untuk mengatasi risiko-risiko ini, untuk mengatasi risiko tingkatannya yang rendah, tingkatannya yang sedang, tingkatannya yang tinggi itu kan pasti berbeda-beda. Maka dari itu diperlukanlah rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko. Baru masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengimplementasian manajemen risiko. Setelah kita rancang kerangka kerja untuk pengelolaan risiko, langkah selanjutnya ada pengimplementasian atau pelaksanaan. Jadi nggak hanya kita rancang, nggak hanya kita susun, jadi kita terapin manajemen risiko tersebut. Baru setelah kita lakukan penerapan atau pengimplementasian, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja. Jadi kita lihat,
kita tinjau, kita pantau, kita lihat bagaimana perkembangan pelaksanaan manajemen resikonya udah efektif, udah tepat, udah benar, atau bisa kita lihat pemantauan dan tinjauannya itu apakah ada perubahan dalam pengimplementasian manajemen risiko tersebut. Baru ketika kita melakukan pemantauan dan peninjauan suatu kerangka kerja manajemen risiko, kita dapat misalnya sebuah perubahan atau kita lihat kurang efektif, masuk langkah selanjutnya yaitu perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Jadi itu udah kita pantau kan, ada perubahan, ada ini, langsung kita tahap selanjutnya perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Jadi kerangka kerja manajemen risiko itu berputar terus, mulai dari pemberian wewenang, mandat, dan komitmen, baru kita rancang sebuah kerangka kerja, baru kita implementasikan, baru kita lakukan pemantauan. Ketika dalam pemantauan itu terdapat perubahan atau kita lihat pengimplementasinya tidak efektif, kita lakukan perbaikan berkelanjutan terhadap suatu kerangka kerja tersebut. Jadi kerangka kerja manajemen risiko tersebut itu efektif dan tepat dan sesuai yang kita inginkan ketika kita melakukan perancangannya. Oke, di sini kita akan menjelaskan dan melanjutkan materi tentang arsitektur manajemen risiko. Yang sebelumnya lanjutan dari kerangka kerja manajemen risiko. Di sini kita akan membahas tentang proses-proses manajemen risiko. Di sini kita lihat dalam proses-proses manajemen risiko itu terdapat komunikasi dan konsultasi, terdapat pemantauan dan peninjauan. Seperti pada kerangka kerja manajemen risiko itu kan tadi ada pemantauan dan peninjauan. Jadi dalam proses manajemen risiko, ketika kita melakukan penetapan suatu konteks, udah kita dapatkan lah ini konteks risiko yang mau kita bahas. Kita tuh harus melihat kedua sisi, yaitu sisi pertama itu komunikasi dan konsultasi, sisi kedua itu adalah pemantauan dan peninjauan. Dua hal ini ketika kita melakukan penetapan suatu konteks proses manajemen risiko ini harus berkaitan. Jadi ketika kita melakukan penetapan suatu konteks manajemen risiko, kita tuh pasti selalu berkaitan tentang komunikasi dan konsultasi. Begitu juga ketika di ruas kanan, yaitu pemantauan dan peninjauan. Pasti dong ketika kita melakukan penetapan suatu konteks manajemen risiko itu kita perlu melakukan pemantauan dan peninjauan. Seperti yang kita lihat itu dalam kerangka kerja manajemen risiko ada yang namanya pemantauan dan peninjauan. Ketika kita melakukan pemantauan dan peninjauan saat melakukan penetapan suatu konteks, itu pasti kita melakukannya itu komunikasi dan konsultasi. Baru ketika kita sudah menetapkan suatu konteks manajemen risiko, kita identifikasi risiko-risiko tersebut. Udah kita identifikasi risiko-risiko tersebut, kita analisis risiko-risikonya. Setelah kita identifikasi risiko dari penetapan suatu konteks manajemen risiko, kita lakukan analisis. Kita analisis risiko-risiko tersebut. Setelah udah kita analisis, kita evaluasi risiko-risiko tersebut. Gimana? Apakah ketika kita melakukan analisis, kita dapatkan sebuah evaluasi dari risiko tersebut, baru kita perlakukan risiko tersebut. Mau kita apain, mau bagaimana, yaitu tadi ke prinsip manajemen risiko. Udah kita evaluasi, kita lakukan pengambilan keputusan, mau kita apain, mau kita perlakuin gimana risikonya. Nah, dari langkah-langkah penetapan suatu konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko atau pengambilan keputusan terhadap risiko tersebut, itu kan dari kelima kegiatan ini itu kan pasti terdapat proses komunikasi dan konsultasi, terdapat proses pemantauan dan peninjauan. Nah, itulah proses-proses manajemen risiko. Mulai dari penetapan suatu konteks, baru tuh kita nilai risiko tersebut, baru kita identifikasi risikonya, analisis risiko, evaluasi risikonya, perlakuan risikonya. Yang dari kegiatan tersebut terdapatlah kegiatan komunikasi, konsultasi, pemantauan dan peninjauan. Itulah tadi penjelasan tentang proses manajemen risiko.
komponen kerangka kerja manajemen risiko. Bisa kita lihat komponen-komponen kerangka kerja manajemen risiko di sini ada 4 bagian yang bagian tersebut saling berhubungan, mulai dari bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga sampai bagian keempat yang terakhir. Yang pertama itu mandat dan komitmen. Seperti yang sudah kita jelaskan, mandat itu adalah pemberian wewenang atau kekuasaan dan komitmen. Nah, di bawah mandat dan komitmen terdapat desain kerangka kerja pengelolaan risiko. Jadi, bagaimana kerangka kerja pengelolaan risiko tersebut? Nah, dalam kerangka kerja pengelolaan risiko terdapat 7 poin yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama, poin pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua, menetapkan kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, integrasi ke dalam proses organisasi. Yang kelima, sumber daya. Yang keenam, membangun mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah membangun komunikasi eksternal dan mekanisme pelaporan. Itu poin pertama yang tercakup dalam desain kerangka kerja pengelolaan risiko. Jadi di dalam desain kerangka kerja pengelolaan risiko ini terdapat 7 poin-poin penting di dalamnya. Yang kedua, kita lanjut, yaitu menerapkan manajemen risiko. Nah, dalam menerapkan manajemen risiko terdapat poin-poin penting. Ya, ada 2 poin penting. Yang pertama, menerapkan kerangka kerja untuk mengelola risikonya. Yang kedua adalah pelaksanaan proses manajemen risikonya. Nah, setelah kita menerapkan poin kedua, yaitu menerapkan manajemen risiko, kita masuk ke poin ketiga, yaitu pemantauan dan peninjauan kerangka. Nah, setelah kita desain kerangka kerja pengelolaan risiko yang di dalamnya itu terdiri 7 poin-poin penting, baru menerapkan manajemen risiko yang di dalam terdapat 2 poin penting, kita lakukan pemantauan dan peninjauan kerangka kerja manajemen risiko tersebut. Baru setelah kita lakukan pemantauan dan peninjauan kerangka kerja, masuk yaitu perbaikan kerangka kerja manajemen risiko. Agar apa? Agar berkesinambungan, berkelanjutan. Penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Pada dasarnya meliputi 2 aspek, yaitu aspek pertama adalah pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek kedua adalah tata kelola manajemen risiko. Yang di dalamnya itu terdapat risk management governance structure. Aspek pertama merupakan landasan atau dasar untuk memahami situasi di mana manajemen risiko akan ditetapkan. Sedangkan aspek kedua menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik. Jadi dua aspek ini memiliki dua fungsi. Aspek pertama itu landasan atau dasar untuk memahami manajemen risiko yang akan diterapkan. Aspek kedua itu adalah penjabaran elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko tersebut. Agar apa? Agar manajemen risiko itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, terdapat 8 poin. Poin pertama, memahami organisasi dan konteksnya. Poin kedua, tata kelola manajemen risiko. Poin ketiga, kebijakan manajemen risiko. Poin keempat, akuntabilitas. Poin kelima, integrasi ke dalam proses organisasi. Yang keenam, sumber dayanya. Yang ketujuh, pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelaporan. Memahami organisasi dan konteksnya. Nah, dalam memahami organisasi dan konteksnya, itu terdapat yang namanya konteks eksternal organisasi. Antara lain, yang pertama, lingkungan budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, geografis, kondisi alam, baik secara domestik, regional maupun udah internasional, udah kancanya udah luas. Poin kedua, faktor kunci dan kecenderungan atau trends yang mempunyai dampak terhadap sasaran organisasi. Poin ketiga, persepsi dan nilai-nilai yang dianut para pemangku kepentingan eksternal organisasi. Nah, itulah
konteks eksternal organisasi yang mencakup 3 poin. Nah, di dalam konteks internal organisasi terdapat poin-poin seperti konteks eksternal. Antara lain, poin pertama, kapabilitas organisasi dalam pengertian sumber daya dan pengetahuan sistem informasi, arus informasi, dan proses pengambilan keputusan, baik formal maupun informal. Yang kedua, para pemangku kepentingan internal, kebijakan, sasaran, dan strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Yaitu persepsi, nilai-nilai, dan budaya organisasi, standar dan model acuan yang digunakan oleh organisasi, dan yang terakhir adalah struktur, misalnya governance, peran, akuntabilitas. Jadi itulah ketika kita eh, dapat memahami organisasi dan konteksnya, kita tuh eh, dapat melakukan manajemen risikonya. Dan kita tuh harus tahu dalam konteks memahami organisasi dan memahami organisasi itu terdapat dua konteks, yaitu konteks eksternal dan konteks eksternal. Dua-dua tersebut harus kita pahami. Tata kelola manajemen risiko. Di dalam tata kelola manajemen risiko meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen, risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko, baik secara internal maupun eksternal. Satu hal lagi yang biasanya penting dalam tata kelola manajemen risiko adalah kesamaan bahasa, yaitu penggunaan istilah-istilah dalam penerapan manajemen risiko. Nah, itulah tadi tata kelola manajemen risiko. Bagaimana di dalam tata kelola tersebut meliputi unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas, perencanaan risiko, penyediaan sumber daya, mekanisme komunikasinya. Baru tuh ada hal yang paling penting itu adalah tentang kesamaan bahasa sehingga istilah-istilah tersebut dapat uh, diterapkan dalam manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko. Dalam kebijakan manajemen risiko itu terdapat beberapa poin-poin penting. Yaitu diantaranya adalah poin hubungan antara kebijakan manajemen risiko dengan sasaran organisasi serta kebijakan lainnya. Poin selanjutnya adalah alasan penerapan manajemen risiko. Kenapa manajemen risiko itu harus diterapkan? Apa alasan kuatnya sehingga kita melakukan penerapan manajemen risiko tersebut? Akuntabilitas dan tanggung jawab untuk manajemen risiko, cara menanganinya bila terjadi benturan kepentingan, eh, gimana cara mengatasi benturan-benturan kepentingan ketika kita melakukan penerapan manajemen risiko, kemampuan organisasi dalam menerima risiko. Kita tuh ketika merancang suatu manajemen risiko itu kita juga tuh harus uh, uh, terdapat yang namanya menerima risiko. Bagaimana organisasi memiliki kemampuan menerima risiko dan jenis risiko yang tidak dapat diterima itu harus kita bisa bedain. Harus bisa kita terima manajemen risiko, baru harus kita bedain jenis-jenis yang tidak jenis-jenis risiko yang tidak dapat diterima. Baru tuh proses, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengelola risiko itu bagaimana prosesnya, metodenya, tekniknya yang digunakan supaya apa? Supaya penerapan manajemen risiko itu efektif dan sesuai yang kita inginkan. Baru tuh ketersediaan sumber daya bagi mereka yang mendapatkan akuntabilitas serta tanggung jawab dalam mengelola risiko. Bagaimana kinerja manajemen risiko akan diukur dan dilakukan. Baru tuh komitmen untuk selalu melakukan review dan verifikasi berkala terhadap kebijakan manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan perbaikannya secara berkelanjutan. Itulah kebijakan manajemen risiko yang di dalamnya terdapat poin-poin penting yang sudah kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Akuntabilitas. Dalam akuntabilitas terdapat penerapan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, yang menerapkan dan merawat kerangka kerja manajemen risiko, menentukan masing-masing pemangku risiko, risk owner yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
penanganan risiko dan menjaga pengendalian risiko, serta melaporkan informasi tentang risiko tersebut. Menetapkan ukuran kinerja, mekanisme pelaporan internal dan eksternal, serta proses eskalasinya sampai ke pimpinan puncak organisasi. Jadi bagaimana mereka dapat melakukan pelaporan secara internal dan eksternal dari bottom ke dari bawah ke atas sehingga sampai ke pimpinan puncak organisasi. Dan yang terakhir adalah memastikan tersedianya sistem pemberian pengakuan, hadiah, dan sanksi. Itulah poin-poin penting di dalam akuntabilitas yang harus ada dan harus kita lakukan. Integrasi ke dalam proses organisasi. Proses manajemen risiko harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis, dan proses manajemen perubahan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan dan manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari praktik organisasi serta proses bisnis. Jadi proses manajemen risiko itu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan terhadap organisasi dan terhadap proses bisnis. Jadi itulah integrasi ke dalam proses organisasi, di mana proses manajemen risiko itu harus menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnisnya, perencanaan strateginya, penyusunan rencana bisnisnya, dan proses manajemen perubahannya. Untuk apa? Untuk memastikan kebijakan manajemen risiko itu diterapkan. Sumber daya. Di dalam sumber daya terdapat 4 poin penting yang menjadi bagian dari sumber daya. Pertama, personalia dengan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang memadai serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, proses dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik dan sistem dokumentasinya. Dan yang terakhir adalah sistem informasi dan manajemen pengetahuan atau knowledge management system. Pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan. Di dalam pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan terdapat 4 poin penting juga. Yang pertama adalah komponen kunci kerangka manajemen risiko dan setiap perubahan yang terjadi dapat dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pihak terkait. Yang kedua, tersedianya cukup laporan tentang efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan hasil dari proses manajemen risiko. Yang ketiga, informasi hasil penerapan manajemen risiko selalu tersedia di tiap tingkatan yang memerlukan dan pada waktu yang diperlukan. Yang terakhir adalah terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Jadi ketika kita melakukan pembuatan mekanisme komunikasi internal dan pelaporan, kita tuh harus melihat komponen-komponen kunci kerangka manajemen risikonya, tersedianya laporan tentang efektivitas kerangka manajemen risikonya, informasi hasil penerapan manajemen risikonya, terus terselenggaranya proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internal. Pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor. Terdapat 6 poin penting di dalam pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor. Yang pertama, pengikutsertaan pemangku kepentingan eksternal dan memastikan terjadinya proses komunikasi yang efektif. Poin kedua, pelaporan ke pihak eksternal sesuai dengan tuntutan kepatuhan hukum serta penerapan good corporate governance. Poin ketiga, melaksanakan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, menyampaikan umpan balik dan laporan atas proses komunikasi dan konsultasi. Yang kelima adalah menggunakan komunikasi untuk membina dan meningkatkan kepercayaan kepada organisasi. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pada saat terjadi krisis atau kendala. Nah, jadi itulah beberapa cara-cara atau poin-poin penting pembuatan mekanisme komunikasi eksternal dan pelapor. Penerapan manajemen risiko. Yang pertama, penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Dalam kita melakukan
penerapan manajemen resiko, pasti dong ada langkah-langkah atau cara-cara penerapan kerangka kerja manajemen resiko. Agar apa? Agar kerangka kerja manajemen resiko ini efektif dan sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan kita impikan. Jadi pada saat melakukan penerapan kerangka kerja manajemen risiko, kita itu harus menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Selain kita fokus terhadap kerangka kerja, kita harus fokus terhadap memikirkan strategi dan waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk menerapkan kerangka kerja ini. Sehingga kerangka kerja manajemen risiko yang udah kita buat itu efektif dan sesuai. Yang kedua, menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses organisasi. Yang ketiga, mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Kita harus tahu dong peraturan-peraturan apa yang boleh dan tidak boleh. Sehingga dalam penerapan manajemen risiko itu kita tidak melakukan yang namanya penyelewengan atau eh, eh, melakukan tabrakan peraturan perundang-undangan, sehingga proses manajemen dan kerangka kerja manajemen risiko kita itu terganggu. Karena apa? Karena nggak sesuai sama peraturan perundangan yang berlaku. Karena kita kan negara hukum, semua apa-apa itu udah ditetapkan, udah diatur, udah ada yang memegang, udah adalah batasan-batasan, sehingga dalam melakukan penerapan manajemen risiko itu ya seperti poin pertama, harus punya strategi bagaimana cara melihat peraturan perundang-perundangan, apakah ketika kita melakukan ini sesuai dengan peraturan perundangan, ya begitulah kurang lebihnya. Selanjutnya adalah mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Baru menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Baru yang terakhir adalah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Itulah uh, beberapa poin-poin penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan. Mulai dari menetapkan strategi dan waktu yang tepat, menerapkan kebijakan manajemen risiko, mematuhi semua ketetapan hukum dan perundangan yang berlaku, mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, melakukan komunikasi dan konsultasi terhadap para pemangku kepentingan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kerangka kerja kita itu sesuai kebutuhan dan efektif. Penerapan manajemen risiko. Penerapan proses manajemen risiko pada tahap ini menggunakan metode pemetaan proses bisnis akan memberikan kontribusi yang besar, terutama melalui identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Jadi dalam melakukan penerapan proses manajemen risiko itu kita harus melakukan beberapa metode yang dimulai dari identifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Nah, ketika kita melakukan identifikasi kemungkinan yang dapat terjadi, itu bisa menggunakan metode-metode yang lain. Metode yang digunakan antara lain adalah FMEA atau FMEA atau FMEA yang artinya adalah Failure Mode Effect and Analysis. Baru metode selanjutnya adalah Risk Breakdown Structure atau RBC dan CRSA atau kepanjangannya adalah Control Risk Self Assessment dan lain-lain. Metode-metode lainnya itu juga dapat dilakukan, tetapi di sini kita mengambil 3 contoh metode-metode tersebut. Nah, dalam melakukan proses manajemen risiko diperlukanlah metode-metode ini. Untuk apa? Metode-metode ini digunakan untuk identifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Jadi kita ketika menghadapi risiko atau ketika ingin menanggulangi risiko, kita itu sebelum melakukannya ada hal yang perlu dilakukan, yaitu adalah menerapkan metode apa yang kita gunakan. Jadi misalnya ketika kita mau mau memukul sebuah semut, kita membutuhkan metode apa? Yang metode menggunakan tangan, tidak perlu menggunakan palu. Saat kita ingin memukul paku, kita menggunakan metode apa? Metode bantuan palu, bukan melakukan metode bantuan tangan seperti pada melakukan
eh, ketika kita ingin melakukan eh, atau mematikan sebuah semut, tidak perlu menggunakan palu tetapi menggunakan tangan saja. Artinya di sini apa? Metode-metode yang digunakan tuh harus sesuai sama apa yang akan kita lakukan sehingga metode tersebut efektif dan tidak asal-asalan atau dalam arti kata lain metodenya tidak sesuai dengan apa yang mau dilakukan. Prinsip dasar untuk penerapan manajemen risiko pada proses bisnis. Di dalam prinsip dasar untuk menerapkan manajemen risiko pada proses bisnis, terdapat 3 poin penting. Poin pertama adalah memahami apa saja sasaran, objektif proses bisnis tersebut. Artinya adalah apa targetnya, apa tujuannya, barulah kita dapat melakukan penerapan manajemen risiko pada proses bisnis. Seperti sebelumnya, ketika kita melakukan pemilihan metode, apa sasaran dan objektivitasnya. Jadi kita sesuaikan dengan metodenya. Metodenya apa, tujuannya apa, atau tujuannya apa, kita pilih metodenya apa yang paling efektif. Poin kedua, mengidentifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis proses tersebut. Jadi selain kita identifikasi metode-metodenya, kita juga identifikasi apa saja yang dapat menghambat tercapainya sasaran bisnis kita. Jadi selain kita mengidentifikasi tujuan, mengidentifikasi resikonya, kita identifikasi hambatan-hambatan yang bakalan terjadi. Dan poin terakhir adalah pengendalian apakah yang harus dilakukan agar resiko-resiko tersebut dapat ditiadakan atau dikurangi. Nah, untuk meniadakan resiko-resiko sepertinya tidak bisa karena resiko itu bakalan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi, mengontrol, memanage. Sehingga disitulah letak yang namanya manajemen risiko. Bagaimana cara mengelola risiko dengan baik. Dari prinsip-prinsip dasar yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, maka dapat dikembangkan beberapa hal guna untuk mempersiapkan penerapan manajemen risiko. Yang pertama adalah proses bisnis, baru yang kedua ukuran keberhasilan, yang ketiga proses ukuran risiko, dan yang terakhir adalah tindakan pengendalian. Jadi ketika kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip dasar pada slide-slide sebelumnya, kita itu harus dapat mempersiapkan penerapan manajemen risiko dari prinsip-prinsip dasar yang udah kita jelaskan tadi. Mulai dari proses bisnis, ukuran keberhasilannya, proses ukuran resikonya, baru tuh tindakan pengendaliannya bagaimana. Jadi tidak hanya serta-merta dapat dilakukan dengan mudah, tapi bagaimana kita memulai dari awal sampai kita mencapai tujuan akhir kita. Kita tahu bahwa dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, sebelumnya atau hendaknya kita melakukan beberapa poin-poin penting dan beberapa hal-hal penting. Di sini terdapat beberapa poin-poin penting dalam menerapkan kerangka manajemen risiko. Yang pertama, itu kita harus menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Bagaimana cara kita, bagaimana kita mengidentifikasi waktu yang tepat, mengidentifikasi strategi yang paling tepat untuk kerangka kerja manajemen risiko kita. Baru poin selanjutnya adalah menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi. Bagaimana kita membuat atau menerapkan kebijakan manajemen risiko, baru bagaimana proses manajemen risikonya dalam proses-proses organisasi. Jadi ada keterkaitan antara ketika kita menerapkan kebijakan manajemen risiko, kita menerapkan proses manajemen risiko, kita kaitkan pada proses organisasi, pada proses sebuah organisasi. Baru poin selanjutnya adalah mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Kita tahu ketika kita tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, kita bakal mendapatkan punishment atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang kita buat. Mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko. Jadi bagaimana kita mendokumentasikan proses pengambilan keputusan, termasuk proses penentuan sasaran, objek kita yang sesuai dengan hasil dari proses manajemen risiko kita. Jadi setelah kita lakukan proses manajemen risiko, kita tahu pengambilan keputusannya, baru disitulah kita
eh, kita lakukan juga proses penentuan sasaran yang sesuai. Poin selanjutnya adalah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Mengapa hal ini penting? Karena belum banyak orang tahu atau sudah tahu tapi belum efektifnya bagaimana eh, menjalankan atau menerapkan kerangka kerja manajemen risiko. Jadi di sini diperlukanlah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Untuk apa? Itu dapat memberikan eh, pengalaman bagaimana cara melakukan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, yang sesuai dengan objek atau sasarannya, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan yang kita inginkan. Dan terakhir adalah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko memang sesuai kebutuhan dan efektif. Itulah beberapa poin-poin penting dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko. Hendaknya kita melakukan beberapa hal-hal yang perlu dan penting untuk menunjang kerangka kerja manajemen risiko tersebut. Proses selanjutnya adalah pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Nah, disinilah hal yang paling krusial menurut pandanganku, karena ketika kita melakukan pemantauan dan tinjauan kerangka kerja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bagaimana caranya, bagaimana eh, output yang didapatkan, dan bagaimana hal-hal lain yang mempengaruhi pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Di sini dapat kita lihat pemantauan dan tinjauan kerangka kerja itu digunakan untuk memastikan bahwa manajemen risiko efektif dan menunjang kinerja organisasi. Maka manajemen organisasi hendaknya menetapkan ukuran kinerja, mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal. Jadi itu kita menetapkan ukuran kinerja kita. Udah sampai mana ya? Eh, Kerangka kerja manajemen risiko kita udah mencapai target belum, udah di titik ini belum. Jika kalau udah di titik ini berarti perlu peningkatan lagi untuk ke titik selanjutnya atau untuk ketujuan untuk ketujuan awal kita. Itu kita bisa tahu eh, progres progres kinerja kita, baru mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal. Itu kita lakukan pengukuran kemajuan, apakah kerangka kerja kita ini mengalami kemajuan, terus mengalami kemunduran tidak, baru ketika mengalami kemajuan berapa eh, berapa persen atau berapa berapa hitungan lagi untuk mencapai tujuan kita. Baru tuh meninjau secara berkala apakah kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan risiko, dan rencana penerapan masih tetap sesuai dengan konteks internal. Jadi selain kita melakukan pengukuran penerapan manajemen risiko, kita harus meninjau secara berkala. Artinya itu berkelanjutan. Apakah kerangka kerja manajemen kita ini sesuai dengan kebijakan risiko, sesuai dengan rencana awal kita, rencana penerapan, baru itu sesuai dengan konteks internal kita. Nah, kita lihat, kita pantau itu apa sesuai atau ibaratnya gini, sesuai jalur atau enggak, atau dia udah melenceng sedikit. Ketika melenceng kan saat kita melakukan pemantauan dan peninjauan kan kita bisa lakukan eh, pengembalian ke jalurnya. Jadi dia biar sesuai. Baru poin selanjutnya adalah memastikan apakah kebijakan risiko dipatuhi. Nah, ini penting nih. Ketika kita udah menyusun semuanya secara matang, secara bagus, tapi ketika pengaplikasiannya mereka nggak mematuhi kebijakan risiko-risiko kita, sehingga menghambat apa? Menghambat objek atau sasaran dalam dalam ketika kita membuat kerangka manajemen risiko. Ya sama aja kita udah buat bagus-bagus, uh, udah buat analisis, udah buat identifikasi, tapi ada orang yang tidak melakukan atau tidak mematuhi kebijakan resiko. Itu kan harus kita pastikan. Itulah kenapa dilakukan pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Baru tuh memantau bagaimana penerapan rencana manajemen resiko dan kepatuhan dalam menyampaikannya. Yaitu kita dapat nilai-nilai berapa persen sih kepatuhan dalam menerapkannya, berapa persen sih
penerapan rencana manajemen resiko ini sesuai dengan target. Eh, Kapan sih waktunya kita mencapai target? Apa sih yang kurang? Jadi kan bisa kita improvisasi melalui pemantauan dan tinjauan kerangka kerja. Yang terakhir adalah laporan resiko secara berkala, memantau efektivitas. Bagaimana kerangka kerja kita ini sudah efektif belum? Perlu boost atau perlu dorongan untuk mendorong untuk mencapai tujuan dan target kita enggak? Baru tuh kita lihat apa-apa aja yang menghambat, baru tuh apa-apa aja yang harus kita lakukan, apa aja improvisasi yang bisa kita lakukan, sehingga laporan resiko itu dilakukan secara berkala untuk apa? Untuk memantau efektivitas. Ketika sudah didapatkannya efektivitas, berarti kan setidaknya kerangka kerja manajemen resiko kita itu kan berhasil atau mencapai target lah sesuai sama yang kita inginkan. Mengenai uraian apa yang harus dimonitor dan ditinjau dapat dilihat lebih rinci pada lembar kerja profil proses. Patokan pertama adalah ukuran keberhasilan. Patokan kedua adalah langkah pengendalian. Patokan ketiga adalah resiko yang diantisipasi. Dan langkah yang terakhir adalah patokan keempat adalah sasaran bisnis proses tersebut. Jadi uraian apa yang harus dimonitor dan ditinjau dapat dilihat lebih rinci pada lembar kerja proses. Nah, ada 4 patokan yang harus kita perhatikan. Patokan pertama adalah ukuran keberhasilan. Patokan kedua adalah langkah pengendaliannya. Patokan ketiga adalah resiko yang diantisipasi dan patokan yang terakhir adalah sasaran bisnis proses tersebut. Jika kita menerapkan dan memahami 4 eh, patokan patokan ini akan mampu eh, membuat pemantauan dan kinerja kita lebih baik dan lebih efektif. Karena apa? Karena kita mengetahui ukuran keberhasilan kita, langkah pengendaliannya, resiko yang diantisipasi dan sasaran bisnis proses tersebut. Perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan dapat dilakukan melalui pengecekan. Nah, pengecekan merupakan proses memantau dan memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika telah diterapkan secara benar, akan menghasilkan seperti yang diharapkan. Dan jika terdapat penyimpangan atau hambatan-hambatan, maka dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan hasil cek serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring pada tahap sebelumnya yang akan meningkatkan kerangka kerja manajemen resiko, kebijakan resiko, dan rencana manajemen resiko. Tindak lanjut ini diharapkan akan meningkatkan dan memperbaiki manajemen resiko organisasi serta budaya. Nah, jadi setelah kita melakukan pemantauan, setelah kita melakukan hal-hal yang sudah kita jelaskan, itu tetap perlu yang melakukan perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Agar apa? Agar kerangka kerja kita ini efektif. Kenapa? Karena kita tuh selalu melakukan perbaikan terus menerus. Karena kita tidak bakalan tahu resiko di masa depan atau masa yang akan datang itu bagaimana penanggulangannya. Tentu bakalan terdapat perubahan cara menanggulanginya, cara prosesnya. Disitulah gunanya perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Oke, sekian pemaparan materi presentasi kali ini. Aku Alfat Anggra Sema Hargi dengan NIM 2203 20009 selaku mahasiswa Universitas Malik Saleh, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam pemaparan materi kali ini ada kata-kata atau pemahaman yang kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf karena itulah kemampuan saya yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Sekian presentasi dari saya tutup dengan kata terima kasih.